Halo semuanya, perkenalkan namaku Fausta Graciana dari kelas 5 A1. Di sini aku akan menjelaskan tentang uji ANAFA 2 arah atau uji two-way ANAFA sebagai bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah statistik untuk penelitian. Nah, di sini kita punya satu masalah, di mana masalahnya adalah rendahnya pemahaman konsep siswa terhadap mata pelajaran fisika karena kurangnya keterampilan proses sains. Jadi untuk mengatasi permasalahan tadi, di sini ada solusinya, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran yang menitikberatkan pada keterampilan proses sains seperti model pembelajaran problem based learning. Ini diambil dari artikel yang berjudul Pengaruh Model PBL terhadap keterampilan proses sains ditinjau dari self-efficacy siswa atau tingkat kepercayaan diri siswa. Adapun rumusan masalah dari artikel tersebut adalah apakah model PBL berpengaruh terhadap keterampilan proses sains siswa jika dilihat berdasarkan tingkat self-efficacy siswa, dan apakah ada interaksi antara model PBL dengan tingkat kepercayaan diri siswa terhadap keterampilan proses sainsnya. Nah, di sini ada hipotesis. Hipotesisnya yang pertama itu tidak ada pengaruh dari model PBL dan tidak ada pengaruh tingkat kepercayaan diri terhadap keterampilan proses sains siswa juga, serta tidak ada interaksi antara model PBL dengan tingkat kepercayaan diri. Nah, untuk hipotesis A-nya itu berbanding terbalik ya dengan hipotesis 0, yaitu terdapat pengaruh dari model PBL terhadap keterampilan proses sains siswa dan juga adanya pengaruh juga dari tingkat kepercayaan diri siswa terhadap keterampilan proses sainsnya, serta terdapat interaksi antara model pembelajaran dan tingkat kepercayaan diri terhadap keterampilan proses sains siswa. Di sini ada data mentah yang akan kita olah nanti, dimana nanti kita akan pakai data post-test ini dari kelas kontrol. Selanjutnya ini dari kelas eksperimen dengan tingkat kepercayaan dirinya tinggi ya. Kalau yang kontrol tadi tingkat kepercayaan dirinya itu rendah. Sebelum kita melakukan uji hipotesis, kita terutama harus melakukan uji prasyarat, di mana uji prasyarat yang pertama itu adalah uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat data pendistribusi normal atau tidak. Teman-teman bisa langsung ke SPSS-nya, setelah itu ke variable view. Di sini akan tampak tampilan seperti pada laptop. Pada bagian name, teman-teman bisa tulis hasil. Setelah itu di bawahnya kelas. Di bagian desimal silakan dinolkan saja. Bawahnya juga kelas, silakan dinolkan. Dan di bagian label untuk hasil, karena kita menggunakan hasil post test dari 2 kelas, maka saya tulis hasil post test. Nah, untuk kelas tulis aja kelas. Untuk values-nya di bagian kelas, karena kita pakai 2 kelas, maka dari itu ditulis di sini 1 itu untuk kelas eksperimen. Kelas eksperimen tambah, setelah itu 2 itu untuk kelas kontrol. Kelas kontrol tambah.
Oke, setelah itu ini kan udah diatur nih variable view-nya. Jadi setelah ini kita tinggal masuk ke data view. Nah, ini tampilannya ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita bisa langsung masukin datanya. Dimana datanya tuh teman-teman bisa siapkan di Excel. Kalau saya sudah disiapkan di Excel ya. Pertama saya mau input dari kelas eksperimen dulu, nilai proses dari kelas eksperimen. Saya copy dari Excel ke SPSS. Tinggal copy paste biasa ya teman-teman. Klik kanan, paste. Nah, ini kan untuk kelas eksperimen. Eksperimen tadi kelas eksperimen itu kodenya 1 kan, jadi ini tinggal kita copy yang 1 di Excel. Setelah itu kita copy, kita paste di sini di SPSS nya. Nah, begitu juga untuk yang kelas kontrol, teman-teman tinggal copy aja yang udah ada di Excel nya, jadi lebih mudah dan lebih cepet juga kerjanya. Copy, setelah itu di paste. Nah, kalau yang eksperimen kan 1 ya kodenya. Nah, jadi untuk kelas kontrol ini kodenya itu 2. Teman-teman bisa copy, setelah itu di paste lagi, tapi di bawah sini paste. Oke, nah setelah datanya semuanya ini termasukkan ke dalam SPSS, di sini teman-teman tinggal klik analyze, descriptive statistik. Setelah itu explore. Nah, hasil proses kita masukkan ke dependent list. Untuk kelas kita masukin ke factor list. Setelah itu ke plots, kalian centang yang normality plots with test, terus continue. Setelah ini tinggal klik OK. Tinggal tunggu hasil dari SPSS nya. Ini sudah tampil data hasil uji normalitasnya. Di sini bisa teman-teman lihat ada Kolmogorov, Smirnov, dan Sapirowicz. Karena kita datanya kurang dari 50, maka yang kita lihat itu yang Sapirowicz-nya, yang di bagian ini signifikan. Karena signifikannya itu didapat untuk kelas eksperimen 0,832 dan untuk kelas kontrolnya 0,781. Kita lihat ke buku panduan, di mana di buku panduan dikatakan untuk uji normalitas jika nilai signya atau signifikan kurang dari 0,05 maka distribusinya adalah tidak normal, dan jika nilai signifikan atau nilai probabilitasnya lebih dari 0,05 maka distribusinya adalah normal. Jadi data kita ini sudah berdistribusi normal karena nilai signya ini lebih dari 0,05. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas, di mana uji ini bertujuan untuk mengetahui data yang kita teliti apakah memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Kita langsung ke analyze. Setelah itu compare means dan klik one way ANOVA. Untuk di dependent list itu hasil post test, dan di faktor itu ada kelas. Kita cek di option, dimana yang homogeneity of variance test ini dicentang. Setelah itu continue dan OK. Nah, ini didapatkan
hasilnya kita menggunakan uji Levene ya, karena datanya kurang dari 50. Di sini dilihat nilai signya di yang paling ujung ini. Sebelumnya kita lihat di buku panduan untuk uji homogenitas sendiri. Pada uji Levene, jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variasi data adalah homogen. Maka di sini data kita homogen ya, karena lebih besar dari 0,05. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Karena datanya tadi sudah berdistribusi normal dan homogen, maka kita bisa gunakan uji two-way ANOVA untuk menguji hipotesis. Kenapa kita pakai uji two-way ANOVA? Karena uji ini digunakan untuk menganalisis pengaruh dua faktor atau variabel bebas terhadap satu variabel dependen sekaligus, seperti data penelitian yang sedang kita uji. Makanya kita menggunakan uji ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Di sini pertama-tama kita masuk ke SPSS-nya, sama setelah itu ke variable view. Di variable view di bagian name kita tulis di sini pertama itu model. Selanjutnya ada modules. Model selanjutnya ada hasil. Dan di bawahnya itu tingkat kepercayaan diri. Kita singkat ya, tingkat PD. Nah, sini bagian desimalnya dinolkan semuanya, dinolkan semua sampai bawah. Setelah itu di label di sini untuk model kita tulis model pembelajaran. Jaran, dan untuk hasil ini hasil post test. Nah, ini tingkat kepercayaan diri siswa, tingkat kepercayaan diri siswa. Nah, di bagian values ini untuk model kita tulis di sini values yang untuk yang satu. Di bagian value-nya kita tulis labelnya itu keterangan untuk kelas untuk model PBL di kelas eksperimen PBL kelas eksperimen ADD. Terus selanjutnya 2 itu untuk model konvensional di kelas kontrol. Nah, tinggal ditambah. Setelah itu oke. Selanjutnya di bagian tingkat kepercayaan diri sama ya, nomor 1 itu untuk tingkat kepercayaan diri yang tinggi, dan tinggal tambah yang kedua kode 2 itu untuk tingkat kepercayaan diri yang rendah. Nah, setelah itu tinggal oke. Sudah semuanya dibuat seperti ini. Yang lain biarkan sama dan kita langsung ke data view. Nah, ini teman-teman bisa lihat hasil dari
datanya tinggal dimasukin di sini. Di sini kita masukin model pembelajaran. Tadi kita menggunakan kodenya itu untuk model PBL di kelas eksperimen kan 1, jadi kita masukin angka 1 di sini. Tinggal copy dari Excelnya aja. Jadi datanya itu memang harus teman-teman siapkan di Excel biar lebih mudah juga dalam proses pengujian. Nah, di sini kelas eksperimen kita paste aja. Nah, ini untuk hasil kita masukkan hasil post testnya, nilainya ya. Ini untuk kelas eksperimen karena tadi kita berurutan aja, tinggal di copy dari Excel, setelah itu di paste di SPSS nya teman-teman. Dan untuk tingkat kepercayaan diri pada kelas eksperimen tadi kan tingkat kepercayaan dirinya tinggi ya, dan itu kita kasih kode 1. Nah, tinggal copy 1 dari Excel. Sama semuanya. Teman-teman bisa lihat setelah itu langsung ke yang kedua, model untuk di kelas kontrol itu kan kita kasih kode 2, jadi kita kopikan 2 dari Excel, copy semua. Setelah itu dipaste di SPSS nya seperti tadi. Nah, untuk bagian hasil juga sama, tinggal masukkan nilai dari hasil post test kelas kontrol. Setelah itu di copy paste di SPSS nya seperti biasa. Nah, untuk tingkat kepercayaan diri pada kelas kontrol kan rendah, dan itu tuh kita kasih kode dengan kode 2, jadi tinggal di copy dari Excel dan dipaste di SPSS nya sama seperti yang tadi. Nah, ini adalah data yang akan kita ujikan di sini. Nah, datanya kan sudah dimasukkan, jadi kita langsung saja menuju pengujian hipotesisnya, yaitu untuk langkah-langkahnya adalah teman-teman bisa langsung ke analyze. Setelah itu general linear model, pilih univariate, klik. Setelah itu untuk hasil post test kita masukkan ke dependent variable, dan untuk model dan tingkat kepercayaan diri siswa kita masukkan ke fix factor. Pertama kita klik di bagian plots. Setelah itu kita pindahkan tingkat kepercayaan diri ke horizontal axis, dan untuk model kita pindahkan ke separate lines. Setelah itu tinggal klik ini dan continue, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu tinggal tekan continue. Selanjutnya post hoc. Di sini pindahkan model ke post hoc test 4 seperti yang di layar laptop. Setelah itu kita centang 2K yang ada di equivalence assume. Setelah itu continue. Selanjutnya kita pilih UM means. Nah, di sini untuk
model dan model bintang tingkat kepercayaan diri ini dipindahkan ke display means for. Setelah itu continue. Selanjutnya ke option. Di option kita centang bagian deskriptif statistik dan homogeneity test. Setelah itu continue. Sudah semuanya diatur, teman-teman tinggal tekan OK. Nah, ini adalah hasil dari uji hipotesis 2 ANOVA. Teman-teman bisa lihat di bagian test of Boltzmann subject effect, dimana di sini tercantum nilai signifikan. Nah, sebelumnya kita cek dulu buku panduan, dimana pada buku panduan dikatakan bahwa jika nilai p-value atau signifikannya itu kurang dari 0,5, maka H0-nya ditolak. Data yang kita dapatkan nilai sig-nya itu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis A-nya diterima dan hipotesis 0-nya ditolak.